Jadi ini ada kiriman dari temen bengkel bonsai di grup Facebook bengkel bonsai. Kita bahas pengerjaannya sesuai bahan yang ada, teman-teman. Bisa dilihat ya, ini bahannya. Ya, ini bonsai serut kayaknya ya, masih di karung. Ini langsung aja kita gambar, teman-teman ya. Bonsai serut ini milik siapa ini? Mas Trio Koko Wahyudi dari Purwodadi, teman-teman ya. Mas Trio Koko Wahyudi dari Purwodadi, Jawa Tengah. Ini akan kita konsep di sini ya. Akan kita gambarkan, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, bisa dilihat. Ini gambarnya sangat persis sekali, teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Jadi gambar bahan-bahan bonsai, foto bahan bonsai milik Mas Trio Koko Wahyudi Purwodadi ini sudah mirip saya gambarkan di sini. Ada dua versi kemungkinannya. Untuk penanaman itu sudah benar ya, menurut saya, dengan kakinya ini sama gerak dasar geraknya ini sudah sesuai menurut saya ya, teman-teman ya. Nah, ini ada dua versi pengerjaan, teman-teman ya. Versi ke satu ini sudah ada titik tumbuh nih, teman-teman. Ini titik tumbuhnya sudah ada titik tumbuh. Intinya ya Mas Trio Koko ya, intinya mana yang akan dipakai itu dilos dulu, digerakkan sesuai tekukannya Mas Trio ini, kita loskan dulu ya. Semua kita loskan dulu, tapi sudah digerakkan ya Mas Trio ya. Jadi digerakkan sesuai yang mau dipakai. Ini sudah dilos dulu, teman-teman ya. Nanti setelah keseimbangannya, seandainya ini cabang segini ya Mas Trio ya, ya mungkin Mas Trio butuh segini, butuh sepertiganya atau setengahnya nggak apa-apa. Nah, butuh kebesarannya mungkin seadiknya ini, sepertiga atau setengahnya nggak apa-apa ya, kebesarannya dari batang ini ya kan. Ini setengah, sepertiga lah, sepertiga, setengahnya nggak apa, minimal sepertiga. Seperti ini seumpama ini dipakai ya, nah, dia ya harus membesarkan segini. Nah, segini harus membesarkan segini dulu. Jangan terburu-buru dipotong, dirimbunkan ya. Nah, itu ini yang harus diperhatikan ya Mas Trio. Nah, ini sama kebesarannya cabang segini, masih dia harus minimal segini. Gini ya Mas dia, Mas Trio ya, Mas Trio Koko. Nah, terus kalau Mas Trio mau pakai ini ada dua seandainya ya. Ini minimal ya separuhnya ini. Jadi kebesarannya hampir mirip dengan ini, tinggal mana yang perlu dipanjangkan. Seandainya yang perlu dipanjangkan ini agak besar, yang ini agak kecil nggak apa-apa. Kenapa ini harus agak besar? Soalnya ini alur pohon dari sini, habisnya pohon ujungnya nanti di sini. Kalau ini memang mau dibikin alur pohon ini ya. Jadi alur pohon itu terusannya batang ini loh, teman-teman. Terusannya pohon ini kan harus mengerucut, teman-teman ya. Terusannya batang ini yang lebih besar daripada yang ini. Ini mungkin nanti dibuat cabang atau mahkota bisa ya, tapi tetap harus minimal sepertiga ya, harus tetap proporsional ya. Jadi ini keseimbangan anatomi. Kalau orang menyebut tuh anatomi itu, seandainya orang segini, badannya segini, tangannya seberapa. Nah gitu loh teman-teman ya. Jadi badan
seandainya badan saya segini, tangan saya besarnya 3 kali ini kan ya nggak umum ya, kita ngelihat itu nggak umum gitu loh ya. Umumnya pohon itu di alam bagaimana, umumnya orang itu badan segitu, tangan bagaimana, itu anatomi itu, keseimbangan antara badan dan tangan, antara batang dan cabang. Jangan dipaksa masih kecil-kecil dirimbunkan. Nah itu ya, kadang di kontes itu ada seperti itu, dapat prestasi bagus, tapi dia bukan hanya itu teman-teman ya, dia menang di bahan, menang di kematangan, mungkin ranting. Jadi ini pun tidak menjamin setelah Anda ini seimbang semuanya terus Anda nantinya akan dapat prestasi bagus gitu ya. Enggak jaminan juga. Tapi ini dasar teman-teman, ini dasar yang harus kita penuhi. Utama itu konsep dasar teman-teman. Konsep penanaman bahan bonsai seperti ini itu bagaimana posisinya, mungkin di alamnya bahan seperti ini itu hidupnya bagaimana. Nah itu awal. Terus kedua itu ya, ini tadi anatomi, keseimbangan. Jadi kenapa dilos dulu, harus kebesarannya harus seimbang, keseimbangannya terpenuhi mulai dari batang sampai anak cabang sampai ranting mungkin ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mahkota, kita menemukan mahkota di mana itu sudah ikut ini teman-teman ya, konsep awal ya. Jadi ini mau dipakai mahkota yang mana itu sudah masuk konsep awal. Nah itu. Terus yang keempat, kita mengatur ruang-ruang dimensi teman-teman. Ruang dimensi pencabangan ya, anak cabang atau cabang ya. Anak cabang itu nanti kita tata yang bagaimana lah untuk mahkota nanti bisa bulat, tapi tidak asal gerombol teman-teman ya. Bulatnya bulat tertata ya, seperti pohon di alam lah, mungkin cabang kanan kiri belakang ada. Nah itu dimensi. Depan kosong, belakang ada. Depan ada, belakang kosong. Nah itu seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman menata cabang ini ya 1, 2, 3, 4 ya. Ini kan ada kosong di sini, antara ini dan ini kan kosong. 1, 2, 3, antara 1 dan 3 kosong. Teman-teman di belakang sana bikin cabang. Nah, untuk dimensi. Nah, 1, 2, 3, 2 dan 4. Nah, ini ada kosong di belakang sana isi. Jadi kalau kita lihat di depan itu seperti bulat ini, nggak cuman kanan kiri. Nah itu namanya dimensi teman-teman ya. Nah itu harus untuk bonsai, tren bonsai sekarang itu harus terpenuhi teman-teman juga ya, agar ini bisa penilaian itu mulai dari batang, akar batang, semua itu kelihatan teman-teman. Kalau kita nggak pakai dimensi seperti ini, buat apa kita arahkan kawat? Kita potong-potong rimbun seperti ini sudah. Makanya kenapa gunanya kawat itu ya? Itu untuk mengarahkan seperti tadi ini teman-teman. Kalau kita nggak pakai aturan itu, langsung bikin gerombol selesai, potong-potong rimbun ya. Nah itu keempat tadi ya. Kelima, ketuaan teman-teman. Pokoknya kerapetan tadi sudah masuk keempat ya, kerapetan ranting, terus ketuaan. Teman-teman kalau ingin prestasi bagus, ketuaan itu juga seandainya gini, teman-teman punya bahan ini ya, sudah jadi semua, perantingan apa sudah jadi, batangnya masih hijau, masih kelihatan muda. Nah itu juga mempengaruhi teman-teman ya. Jadi itu masuk ketuaan ya. Bonsai yang dinamakan bonsai itu kan pohon kerdil, jadi tua kerdil. Kita mengibaratkan pohon tua di alam ya, pohon besar lah, pohon tua yang umur ratusan tahun mungkin. Kita bikin miniatur, bikin bonsai, jadi harus
batang pun harus punya karakter pohon tua teman-teman ya. Nah itu yang kelima teman-teman, penampilan. Teman-teman, pot ini juga pengaruh teman-teman. Jadi pohon seperti ini potnya bagaimana, seandainya orang itu sepatu ya gini teman-teman, seandainya mau kondangan ya, kondangan itu umumnya bagaimana toh pakaiannya, mungkin pakai sarung, pakai kemeja ya, pakai kaos pun juga saru ya teman-teman ya, nggak pantas ya. Yang bagus kan pakai kemeja, kalau pakai sarung ya sarung, kondangan itu hajatan itu loh. Nah teman-teman, waktu kondangan hajatan udah pakai sarung, pakai kemeja, teman-teman pakai sepatu boot. Nah itu kan ya nggak usah boot, pakai sepatu aja kan nggak umum teman-teman, kurang dilihat tuh kurang pantas gitu ya. Mungkin sandal ya itu masih pantas ya. Ibaratkan pot ini juga seperti itu teman-teman, ini sudah rapi penampilannya, udah sepatunya nggak anu ya, jadi sepatunya nggak anu pakai sandal cepet ya, sampai mau di kantor mau rapat ya, ini sudah jas-jasan pakai anu, nah dia pakai sandal cepet. Nah itu kan gimana ya, nggak sesuai dengan tampilan yang di sini. Nah, ini juga harus diperhatikan teman-teman ya, pot ya. Ini yang keenam mungkin ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman gambarannya. Kalau teman-teman ingin bonsainya dapat prestasi bagus ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ini diterapkan kemungkinan besar bisa teman-teman dapat prestasi bagus. Jadi bonsai itu nggak memandang milik orang kaya, milik orang nggak punya, itu enggak. Jadi kalau teman-teman punya bahan yang standar, nggak harus istimewa, standar pengerjaannya benar ya, teman-teman bisa dapat prestasi bagus seperti itu teman-teman. Nah ini akan kita konsep teman-teman ya, ini akan kita konsep sesuai versi saya ya. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri dengan adanya bahan seperti ini ya. Ini akan saya gambarkan. Ini kita hapus dulu teman-teman ya, pengerjaan awal tadi sudah saya jelaskan. Nah ini teman-teman ya, jadi dengan bahan seperti ini sudah ada titik tumbuh ya buat mas siapa tadi yang Purwodadi ya, sudah ada titik tumbuh. Ini tadi sudah saya jelaskan ya tahapan awalnya. Nah ini kalau versi saya ya teman-teman, jadi teman-teman nanti kalau dapat bahan seperti ini bisa ini dijadikan contoh bisa ya. Ini kalau versi saya ini sudah ada titik tumbuh ya. Ini saya arahkan sesuai gerak dasar pohon ini teman-teman ya. Nah ini versi pertama dulu ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Nah ini versi pertama teman-teman ya. Jadi ini mungkin bisa disebut kalau teman-teman ini gaya ekspresionis ya. Ekspresionis itu imajinasi teman-teman mungkin pingin bikin pohon yang meliuk-liuk. Kenapa saya bikin liuk-liuk ini? Karena bahan ini sudah meliuk-liuk gitu. Lihat cabang ini sudah begini. Mungkin ini di alamnya sana juga begini, cuman ini dipendekkan ya sama mas siapa tadi ya. Terkadang di alam mungkin nggak persis sama ini ya, tapi selama proporsi anatomi ini masih kita kategorikan seperti bentuk bonsai ya, sah-sah saja teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut membuat seperti ini, sah-sah saja selama ini proporsi anatomi ini
ruang-ruang dimensi masih kategori bonsai ya, itu sah-sah saja. Itu masalah pengawatan gerak-gerak ini seperti ini kan selera, mungkin selera si pembikin, masih bonsai ini ya, diikutkan kontes ya bisa, meskipun teman-teman kawati seperti ini, nanti biar juri yang menilai ya. Nah, ini versi pertama teman-teman ya, dibikin seperti ini. Ya coba lihat teman-teman, mungkin enak ya, seirama dengan gerakan-gerakan batang ini, bisa dilihat. Atau ini ada titik tumbuh ya, tadi Mas siapa itu tadi ya, lupa saya. Ini bisa dibikin melengkapi anulah buat ngisi, mungkin tarikan segitiganya nggak apa-apa di sini ya, atau sedikit saja biar tidak kelihatan kosong ya di sini. Ini buat belakang, ini di belakang loh ya teman-teman ya, untuk mengisi dimensi antara ini dan ini kosong. Ini mungkin agak ke belakang, cuman kelihatan sedikit gitu ya. Nah ini Mas Trio ya, Mas Trio Koko Purwodadi, ini versi pertama konsep. Ini harus terpenuhi semua loh ya Mas Trio. Keseimbangan tadi sudah saya jelaskan, anatomi pot. Di pot itu juga sangat penting teman-teman ya. Ini akan versi 2 teman-teman ya, versi 2 sekarang. Kita hapus dulu. Nah versi 2 ini begini ya Mas. Versi yang kedua ini dipendekkan aja ya Mas Trio ya. Biasanya tubuh pendekkan. Kenapa dipendekkan? Kita akan membuat mahkota di sini Mas. Ini kita bikin mahkota dengan pohon seperti ini. Mungkin ini yang menjorok ke bawah, ini pasti ada yang naik. Nah ini juga kita pendekkan. Nah ini nggak usah Mas Trio. Mungkin kalau ada titik tumbuh ini terlalu membesar di ujung ya, itu fotonya ya, bisa kita nyari di sini nggak apa-apa. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ini kita bikin mahkota dulu. Nah seperti ini Mas Trio ya. Nah ini yang dibuat menggantungnya. Nah ini ada titik tumbuh ya tadi ya di gambarnya ya. Kalau memang ada 2 bisa dibagi 2. Kalau cuma 1 nggak apa-apa, kita gerakkan ke sini. Nah ini versi yang kedua. Kalau Mas Trio pingin di sini dikasih mahkota bisa. Mungkin di sini mahkotanya. Nah, mungkin mahkotanya di sini diangkat ya. 2 mahkota bisa. Kalau cuma ingin 1 mahkota di sini aja. Ya ini buat ke bawahnya. Kalau ini ada 2 dibagi 2 nggak apa-apa. Ini dibuat cabang ya yang sini. Nah, seperti ini. Kalau cuma 1 mahkota ya nggak apa-apa ya ini. Itu tergantung selera ya, seleranya teman-teman ya. Nah ini dipendekkan, kita buang ke sini aja ya Mas Trio. Kita buang ke sini, ini aja dipanjangkan dikit nggak apa-apa. Kalau memang dibagi ke belakang ke sini juga nggak apa-apa, sedikit. Ini nggak begitu penting soalnya fokusnya, titik fokus itu nanti di sini. Sini teman. Jadi ini dikasih buat keseimbangan tarikan segitiganya lah. Jadi sedikit aja sini nggak apa-apa. Nah seperti ini. Ini tadi ada titik tumbuh, kita pakai buat ngisi kekosongan antara ini dan ini. Kalau ini ada biasanya tubuh ya kita pakai sini, nggak apa-apa. Nggak harus anu ya, rapi ya. Kita pakai di sini. Nah ini untuk pot. Ini kalau memang
Mas Trio mau bikin semi casket, potnya agak panjang, minimal jangan sampai melebihi ya. Ini masih semi casket namanya, jadi dia masih di atas dasar pot, itu semi casket. Kalau dia sudah, seandainya Mas Trio kasih pot seperti ini, nah ini sudah casket ya, di bawahnya pot ya, seperti itu. Ini mendingan potnya panjang aja ya Mas Trio ya, bikin semi casket aja ya. Nah tadi sudah saya jelaskan tentang dimensi ya, cabang 1, cabang 2, cabang 3 ini ya, 3, cabang 4. Pastikan di sini kosong ya teman-teman ya. Di belakang kita kasih cabang, yang penting kelihatan gitu, jangan sampai berbenturan sama ini ya, cabang 1, 3 ya. Ini juga kita kasih cabang, fungsinya untuk dimensi, agar pohon ini dilihat dari depan kelihatan bulat seperti itu ya. Nah sudah ya, ini Mas Trio, ini versi 1, 2 sudah ya. Kalau mau diterapkan silakan, kalau enggak ya enggak. Mau dikembangkan lagi bagaimana ya terserah si pemilik ya, saya cuma ngasih gambaran saja ya. Untuk teman-teman yang mau dibikin seperti ini, bahan bonsainya dibahas seperti ini, bisa masuk grup FB Bengkel Bonsai ya. Ya nanti sebagian dibahas di grup situ, sebagian saya bikin konten seperti ini ya. Ya kalau teman-teman dapat bahan seperti ini, nanti bisa dibikin seperti ini gambarannya. Ayo.